harusnya bisa diamati nih. Kok kadang inget, kadang kelupaan ya. Pakai apa nih dicatatnya? Biar pas gitu. Masa pakai CCTV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sohib sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya, sehat walafiat. Untuk itu nggak ada salahnya hari ini kita ikut bersyukur juga kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita ucapkan rasa syukur kita supaya kita bisa ditambahin lagi keberkahan-keberkahan yang lainnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, ketemu lagi barengan gue Gufron Mahendra di channel Bang Gufron Mahendra. Kali ini gue pengen ngebahas tentang tools atau metode, karena ini yang memandu soft skill kita untuk mau mengerjakan dan juga menetapkan. Kali ini tools yang bakal dibahas adalah 7 basic tools quality. Yap, tools ini dipakai untuk pengendalian kualitas yang ditemukan oleh seorang dokter yang asal dari Jepang, namanya adalah Dr. Kouro Ishikawa. Dia percaya bahwa statistik mampu menyelesaikan 95% persoalan kualitas. Terus alat-alat ini yang diciptakan sama dia dikenal dengan nama 7 tools, 7 alat, 7 metode yang dirancang sederhana supaya bisa dipakai sama semua orang. Dan dia dikenal sebagai salah satu tokoh inovasi manajemen mutu di Jepang. Toolsnya sederhana, bisa dipelajarin, dan yang pasti ini benar-benar bisa membuat kita menjaga kualitas. 7 tools yang mau gue ceritain itu adalah check sheet, scatter diagram, fishbone diagram, Pareto chart, flow chart, histogram, control chart. Bahasan yang pertama, check sheet. Check sheet ini adalah lembar-lembar yang dirancang sesederhana mungkin yang berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data, sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Yang kedua, scatter diagram. Scatter diagram atau diagram pencar ini adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat Cartesian dengan satu variabel pada masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut. Jika kedua variabel tersebut berkolerasi, titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. Semakin baik korelasi, semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan adalah alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Yang keempat, Pareto chart. Pareto chart atau bagan Pareto adalah bagan yang berisikan diagram batang dan juga diagram garis. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ranking tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah terpenting untuk segera diselesaikan. Yang kelima adalah flowchart. Flowchart atau bagan arus adalah alat bantu untuk memvisualisasikan proses untuk penyelesaian tugas secara bertahap. Tujuan analisis, diskusi, komunikasi, serta dapat membantu kita untuk menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Yang keenam, histogram. Histogram adalah alat seperti diagram batang atau bars graph yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi.
Sebuah distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set data terjadi. Data dalam histogram dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas. Nilai pengamatan dari setiap kelas ditunjukkan pada sumbu X. Teori mengatakan bahwa distribusi yang normal, yaitu yang kebanyakan datanya mendekati nilai rata-rata, akan ditunjukkan oleh histogram yang berbentuk lonceng. Tapi jika histogram serong ke kiri atau ke kanan, berarti kebanyakan data berkumpul dekat batas toleransi suatu pengukuran sehingga ada kemungkinan data tidak normal. Yang ketujuh, control chart. Control chart atau peta kendali adalah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu data diplot dalam urutan waktu. Dengan control chart, kita dapat menarik kesimpulan tentang apakah variasi proses konsisten atau dalam batas kendali atau tidak dapat diprediksi atau di luar batas kendali karena dipengaruhi oleh special cause of variation, yaitu variasi yang terjadi karena faktor-faktor di luar sistem. Teman-teman, itu yang bisa gue bagi untuk hari ini, 7 tools miliknya Dr. Kouro Ishikawa. Itu aja dulu dari gue, Gufron Mahendra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ketemuan lagi di video Bang Gufron Mahendra channel berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.